Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Ahmad Al-Ghifari, NIM saya 114070080. Di sini saya akan menjelaskan materi PPT saya untuk memenuhi perkuliahan manajemen bimbingan manasik haji. Dan di slide pertama itu ada daftar isi. Daftar isi yang pertama ada definisi BIMSIK, rukun haji, syarat haji, rukun umroh, dan manfaat bimbingan manasik. Oke, berlanjut ke slide selanjutnya. Definisi bimbingan manasik. Apa itu bimbingan manasik? Bimbingan manasik haji merupakan salah satu tahapan pembinaan calon jamaah haji yang bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat melaksanakan ibadah secara mandiri, baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di slide selanjutnya, rukun-rukun haji. Rukun haji adalah syarat wajib yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji. Rukun haji terbagi menjadi 6, diantaranya yang pertama ada ihram, yang kedua ada wukuf, ketiga ada tawaf, keempat sa'i, 5 tahlul, dan 6 tertib. Selanjutnya syarat haji. Syarat haji yaitu yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, keempat merdeka, yang kelima mempunyai kemampuan. Yang syarat haji itu yang Islam tuh maksudnya ya orang Islam, harus orang Islam. Kedua balik itu berarti udah memenuhi syarat umur. Yang ketiga itu berakal, berarti yang berakal tuh yang punya pemikiran atau waras lah. Yang ketiga merdeka atau tidak ada, bukan budak, seperti itulah. Yang kelima mempunyai kemampuan, berarti yang dia mempunyai kemampuan fisik, mental, materi, dan sebagainya. Untuk slide selanjutnya yaitu rukun umroh. Nah, dalam rukun umroh, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengemukakan rukun umroh menurut sebagian ulama berjumlah 4, yakni yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat berumur. Untuk slide selanjutnya yaitu manfaat bimbingan manasik. Apa sih manfaat bimbingan manasik? Manfaat bimbingan manasik diantaranya yang pertama mengetahui rangkaian ibadah haji. Maksud dari mengetahui rangkaian ibadah haji yaitu pihak KBIH atau agen travel pasti akan memberikan informasi penting seputar pelaksanaan haji dan umroh kepada jamaah. Dengan begitu, para jamaah akan mengetahui rangkaian ibadah yang akan dilakukan nantinya. Sebaiknya jamaah jangan sungkan untuk banyak bertanya mengenai hal-hal yang membingungkan. Nantinya para pembimbing dan dari KBH atau agen travel akan membantu dengan senang hati. Yang kedua yaitu mengetahui doa-doa. Manfaat kedua sebenarnya berkaitan juga dengan poin pertama. Dengan mengikuti manasik haji dan umroh secara rutin, setidaknya para jamaah pasti tahu doa-doa yang dilafalkan saat beribadah di tanah suci. Misalnya saja, jamaah jadi tahu niat umroh, doa memasuki masjid, doa saat tawaf, sholat 2 rakaat di depan makom Ibrahim, dan doa meminum air zam-zam dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mengetahui hal-hal yang harus disiapkan. Saat mengikuti manasik haji dan umroh, sahabat juga jadi tahu mengenai hal-hal atau perlengkapan yang harus disiapkan saat beribadah ke tanah suci. Sebagai contoh, jamaah jadi tahu bahwa jamaah laki-laki harus mengenakan kain ihram tanpa jahitan, atau bagi jamaah perempuan harus mengenakan pakaian menutupi aurat dan lain sebagainya. Yang keempat, tidak kaget saat pertama kali ke Arab Saudi. Dengan mengikuti manasik haji dan umroh, jamaah juga akan mendapatkan informasi atau gambaran singkat mengenai kondisi di Mekah dan Madinah. Biasanya pihak KBH atau agen travel akan menjelaskan situasi yang saat ini sedang terjadi di sana. Misalnya cuaca di Makkah sedang dingin, maka jamaah dianjurkan untuk membawa jaket atau pakaian yang hangat. Selain itu, jamaah juga bisa tahu kebiasaan orang Mekah atau Madinah, sehingga jamaah bisa lebih menjaga diri saat terpaksa keluar hotel sendiri. Yang kelima yaitu kenal dengan jamaah lainnya. Saat menunaikan ibadah haji dan umroh, pasti sahabat
pasti jamaah akan bertemu dengan jamaah lain dan dari berbagai daerah. Jika para jamaah berencana pergi sendiri tanpa ditemani keluarganya, sebaiknya jamaah mengikuti dulu manasik haji dan umroh agar bisa berkenalan dengan jamaah lainnya, mengenal jamaah lainnya yang ada dalam KBH atau agen travel yang sama dapat memudahkan para jamaah saat di tanah suci. Untuk slide selanjutnya mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.